Assalamualaikum guys, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan sajikan alur cerita sebuah film Jepang yang berjudul Faceless yang rilis tahun 2004. Film ini cukup menarik bagi Mimin karena mengisahkan bagaimana seseorang berjuang mencari keadilan. Bagaimana kisahnya guys? Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang narapidana yang sengaja menyakiti dirinya sendiri dengan memasukkan sesuatu ke mulutnya. Dia pun akhirnya terkapar bercucuran darah. Seorang sipir yang kebetulan berada di dekat ruang penjara narapidana ini melihatnya dan segera membawanya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, tiba-tiba narapidana ini mengamuk, menyerang semua petugas yang ada di ambulan. Semua petugas berhasil dilumpuhkan dan dia pun melarikan diri. Berita kaburnya narapidana hukuman mati yang bernama Keiji Kaburagi segera sampai ke telinga detektif Matanuki. Dia pun menggelar konferensi pers guna mengumumkan pada masyarakat tentang kaburnya Kaburagi ini. Foto dan ciri-ciri Kaburagi disebar dan polisi akan menghadiahi 3 juta yen bagi siapa saja yang berhasil menemukan Kaburagi. 4 bulan sudah berlalu, namun polisi belum juga menemukan Kaburagi. Sementara itu, di sebuah kawasan proyek di kota Osaka, tanpa disadari oleh semua pihak, Kaburagi berhasil menyamar dengan apik sebagai seorang buruh bangunan bernama Benzo. Di tempat lain, detektif Matanuki dan asistennya menemui keluarga dari korban pembunuhan Kaburagi, Sasahara Hiroko. Dia meminta bertemu dengan korban yang masih hidup, Yoshiko Hiroko, tapi Sasahara menolak dan mengusir detektif Matanuki. Siang itu, ketika sedang bekerja, Benzo dikejutkan oleh teriakan pekerja lain yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya patah. Pekerja yang bernama Kayuza itu ditolong oleh teman-temannya. Beberapa di antara mereka bersimpati padanya dengan memberikannya uang. Benzo sendiri menyarankan agar Kayuza melapor pada pengawas proyek tentang kecelakaan yang dialaminya agar dia mendapat asuransi kecelakaan dari negara. Kayuza dan Benzo menghadap sang pengawas, tapi bukannya dibantu, Kayuza malah dimarahi dan dipukuli oleh pengawasnya. Sekembalinya di kamar, Kayuza bercerita sedikit pada Benzo tentang kehidupan masa lalunya yang keluar masuk penjara karena terjerat hutang judi. Mendengar cerita Kayuza ini, Benzo terlihat ikut sedih. Dia pun menemui sang pengawas sendiri dan menjelaskan pasal-pasal tentang hak pekerja. Sang pengawas marah, kemudian memukulnya sambil menghina Benzo. Benzo marah, menatap tajam ke arah pengawas itu. Benzo terlihat sudah di depan pintu kamar Kayuza. Dia serahkan uang 20.000 yen pada Kayuza. Kayuza tidak menyangka dengan kebaikan Benzo ini. Dia pun membalas kebaikan Benzo ini dengan mengajaknya berbelanja beberapa makanan kecil dan juga minuman. Di kasir, Kayuza sempat menunjukkan poster berhadiah 3 juta bagi siapa saja yang berhasil menangkap Kaburagi. Benzo yang mendengar omongan Kayuza ini hanya bisa mengiyakan segala omongan Kayuza. Di kamar Benzo, Kayuza berusaha mengakrabkan diri dengan Benzo. Dia banyak omong, mengajak Benzo bersulang dan mempersilahkan Benzo makan bersama jajanannya. Disinilah Kayuza mulai curiga dengan jati diri yang sebenarnya dari Benzo ini. Benzo ternyata kidal dan di pipinya ada tai lalat. Dia terlihat ketakutan, tapi dia berusaha menutupi perasaannya ini dengan meminta izin ke toilet. Di toilet, Kayuza menelepon polisi, tapi belum sempat dia berbicara dengan polisi, Benzo datang dan menatapnya dengan tajam. Beruntungnya tak lama dari itu segerombolan pekerja lain lewat, dan tak lama dari itu juga Benzo pun turut menghilang. Benzo yang tak lain adalah nama samaran Kaburagi kembali lagi kabur entah kemana. Dan polisi yang datang menemui Kayuza tak bisa mengelacak keberadaannya. 6 bulan sudah berlalu, poster Kaburagi masih juga terpampang dengan 2 wajah yang berbeda.
Sementara itu, di distrik Shinjuku, Tokyo, terlihat seorang pria berusia 50-an duduk tertunduk sedih di samping putrinya, Sayaka Ando. Pria ini yang bernama Tuan Ando adalah seorang pengacara, dituduh melakukan pelecehan terhadap klien-kliennya yang di bawah umur. Dia sedih dan sebal, kenapa dia yang disalahkan dan dituduh, sementara pelaku aslinya masih enak-enakan berkeliaran di luar sana. Sayako Ando menenangkan ayahnya dan mengatakan bahwa dia selalu percaya bahwa ayahnya bukan pelakunya. Sayaka Ando kembali ke kantornya. Temannya yang duduk di sampingnya menanyakan tentang kasus ayahnya. Tiba-tiba teman pria yang duduk di hadapannya nyeletuk bahwa kasus yang dihadapi ayahnya Sayaka ini bisa jadi mirip dengan kasus pembunuhan Kaburagi. Mendengar ini, Sayaka tidak terima ayahnya disamakan dengan Kaburagi. Namun ketika ada berita tentang Kaburagi di TV, dia sempat memperhatikannya dan merenung sejenak. Nona Ando diingatkan oleh temannya bahwa Nasu, seorang penulis lepas, tengah menunggunya. Nona Ando terlihat begitu bersemangat menemui Nasu yang ternyata tanpa disadari oleh Nona Ando adalah Kaburagi, pria yang baru saja dilihatnya di TV. Nona Ando begitu takjub dengan tulisan Nasu. Saking kagumnya, dia menawari Nasu untuk menjadi pegawai tetap di perusahaannya, tapi sayang Nasu menolak. Pulang dari kantor tanpa sengaja, Nona Ando melihat Nasu dari kejauhan memasuki sebuah warnet. Keesokan harinya, ketika pulang dari kantor, lagi-lagi Nona Ando melihat Nasu berada di depan warnet yang sama. Tapi berbeda dari kemarin, karena kehabisan uang, Nasu urung masuk warnet itu. Karena hujan turun dengan deras, Nona Ando buru-buru mengajak Nasu masuk ke sebuah restoran untuk berteduh sekaligus makan bersama. Terlihat Nasu begitu lahap menyantap makanan di hadapannya. Nona Ando sendiri turut senang bisa menolong Nasu. Tiba-tiba HP Nona Ando berbunyi. Ternyata seorang wartawan meneleponnya untuk mencari berita tentang ayahnya. Karena merasa terganggu, Nona Ando segera menutup teleponnya itu. Sekembali di kursinya, dilihatnya Nasu tengah tertidur lelap, tapi tiba-tiba... Keesokan harinya, Nasu membuatkan makanan untuk Nona Ando sebagai wujud rasa terima kasihnya pada Nona Ando karena telah menolongnya. Keduanya makan bersama sambil berbincang-bincang. Nona Ando menawarkan agar Nasu tinggal untuk sementara di rumahnya sembari dia mencari tempat tinggal. Nasu dengan agak sungkan menerima tawaran Nona Ando ini. Dalam kesempatan itu juga, Nasu menerima tawaran kerja Nona Ando di perusahaannya. Siang hari, Nasu bekerja keras menyelesaikan tulisannya, dan di malam hari, keduanya menghabiskan waktu dengan makan bersama di rumah, kemudian menonton serial drama TV bersama. Di tengah malam, ketika Nona Ando sedang bekerja di depan laptopnya, dia mendengar Nasu berteriak-teriak. Dia dekati Nasu dan dia genggam tangannya. Nasu pun kembali tenang. Sejak saat itu, hubungan keduanya makin dekat. Sementara itu, detektif Matanuki kali ini mendatangi rumah seorang nenek pengurus sebuah panti asuhan tempat Kaburagi dibesarkan. Nenek itu berkata pada detektif Matanuki bahwa dia tidak percaya bahwa Kaburagi lah pelaku pembunuhan sekeluarga itu. Di matanya, Kaburagi adalah sosok anak yang baik. Nenek itu mengatakan bahwa detektif Matanuki telah mencuri kehidupan seorang remaja. Nona Ando semakin dibuat terpana dengan tulisan-tulisan yang dibuat Nasu. Tapi semakin dia baca tulisan-tulisan Nasu, dia semakin sadar bahwa apa yang ditulis Nasu seperti mengisahkan kisah seorang remaja yang menerima tuduhan palsu. Sejenak dia teringat dengan kasus Kaburagi yang sempat disamakan dengan kasus ayahnya oleh temannya. Timbul kecurigaan, jangan-jangan Nasu adalah Kaburagi. Malam itu, seperti biasa, Nasu berteriak-teriak karena mimpi buruk yang dialaminya. Seperti biasa pula, Nona Ando menghampirinya dan menggenggam tangan Nasu untuk menenangkannya. Tapi kali ini, karena didorong rasa penasaran siapa Nasu sebenarnya, Nona Ando berniat membuka tas Nasu. Tapi diurungkannya. Keesokan harinya, sidang pengadilan memutuskan ayah Nona Ando bersalah. Nona Ando pulang dengan wajah lesu.
Sialnya, dia dihadang oleh wartawan yang meneleponnya tempo hari menanyakan tanggapannya tentang kasus ayahnya. Nona Ando tidak mau berkomentar sama sekali. Dia mengabaikan wartawan itu. Tapi langkah Nona Ando terhenti begitu wartawan itu mengatakan bahwa Nona Ando tinggal bersama dengan Kaburagi. Nona Ando diam sejenak. Tapi kemudian dia berbalik menghadapi wartawan itu dan berkata bahwa saat ini dia tinggal sendirian. Sampai di rumah, Nona Ando melihat Nasu sedang memasak. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, Nona Ando menatap Nasu cukup lama, kemudian dia berkata bahwa ayahnya kalah dalam persidangan. Lebih lanjut lagi, Sayaka berkata bahwa dia percaya bahwa ayahnya bukanlah pelaku pelecehan. Dia juga percaya bahwa Nasu bukanlah pelaku pembunuhan keluarga Higashi Murayama. Oleh karenanya, dia menyuruh Kaburagi melarikan diri. Tapi belum sempat Nasu berkata apa-apa pada Sayaka, bel pintu apartemen keburu berbunyi. Nona Ando membuka pintu apartemennya dan ternyata detektif Matanuki yang datang bersama dengan asistennya. Detektif Matanuki bertanya pada Nona Ando apakah dia pernah melihat orang yang ada di foto yang ditunjukkannya. Nona Ando menjawab tidak tahu. Kemudian detektif Matanuki masuk ke apartemen Nona Ando. Dia melihat 2 potong steak yang belum dimasak berada di meja dapur. Dia melanjutkan memeriksa di setiap sudut apartemen. Di kamar tidur, di almari, di balkon, semuanya bersih. Kemudian dia periksa kamar mandi, tak ada orang juga. Dia melongok ke atas, dilihatnya ada lubang tertutup. Dia hanya terdiam, kemudian meminta izin pulang. Seusai polisi pergi, Nasu keluar dari tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, bel pintu kembali berbunyi. Nona Ando meminta Nasu agar cepat melarikan diri. Nona Ando kembali membukakan pintu apartemennya. Kali ini, tanpa babi bu lagi, detektif Matanuki dan asistennya langsung merengsek masuk ke dalam apartemen Nona Ando. Dan akhirnya, detektif Matanuki menemukan Kaburagi yang kala itu masih berada di ruang tengah. Terjadilah pergumulan di antara keduanya. Kaburagi hendak lari lewat balkon, tapi detektif Matanuki mencegahnya dengan menodongkan pistol ke arahnya. Melihat ini, Nona Ando segera mendorong jatuh detektif Matanuki dan berteriak pada Natsu agar segera lari. Natsu atau Kaburagi meloncat dari balkon apartemen Nona Ando dan berlari dan terus berlari. Di tengah keramaian kota Tokyo, Kaburagi terjebak dan dikepung polisi di suatu jembatan. Dia tidak tahu harus lari kemana, hanya satu jalan, yaitu melompat ke sungai. Flashback ketika tahun sebelumnya ketika peristiwa pembunuhan keluarga Higashi Murayama terjadi. Diperlihatkan detektif Matanuki melihat TKP yang begitu mengerikan. Ada satu anggota keluarga yang masih hidup yaitu Yoshiko Hiroko yang menyaksikan sendiri terjadinya peristiwa itu. Tapi sayang, wanita itu menderita trauma berat. Di hadapan atasannya, detektif Matanuki menjelaskan bahwa hanya ada seorang remaja di TKP dan remaja itu juga sudah diamankan. Tak mau memperpanjang penyelidikan, atasan detektif Matanuki menyuruhnya agar menetapkan remaja itu saja yang jadi pelakunya. Mendengar ini, detektif Matanuki kaget karena sebenarnya dia belum menyelidiki kasus ini dengan matang. Dia temui remaja itu yang tak lain adalah Kaburagi, dan dia memberitahunya bahwa Kaburagi ditetapkan sebagai tersangka utama. Kaburagi jelas memberontak dan berteriak-teriak agar detektif Matanuki menyelidiki kasus ini dengan benar. Detektif Matanuki hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika dalam persidangan Kaburagi dijatuhi hukuman mati. Detektif Matanuki tersadar dari tidurnya dengan kaget. Dia kembali memperhatikan sketsa wajah-wajah samaran Kaburagi. Dan keesokan harinya, konferensi pers digelar kembali untuk mengumumkan bahwa polisi belum juga mampu menangkap Kaburagi. Oleh karenanya, sketsa wajah samaran Kaburagi kembali disebar dan masyarakat kembali dihimbau untuk selalu berhati-hati. Sementara itu, Kaburagi sendiri telah merubah wajahnya. Di distrik Nagano, kota Suwa, dia menyamar sebagai Sakurai.
11 bulan telah berlalu semenjak Kaburagi lari dari penjara. Di wilayah Nishi, Tokyo, polisi kembali dikejutkan oleh pembantaian suatu keluarga yang dilakukan oleh seorang pria pengangguran bernama Kyoto Ashikaga. Modelnya persis dengan peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Kaburagi 4 tahun yang lalu. Polisi menduga bahwa Ashikaga ini terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Kaburagi. Detektif Matanuki menginterogasi Ashikaga. Tidak ada penolakan sama sekali dengan segala yang dituduhkan padanya. Hanya satu yang dia tolak, dia tidak meniru cara membunuh Kaburagi. Dia juga tidak mengenalnya. Dia hanya ingin makan kue. Mendengar ini, Detektif Matanuki kaget. Berita tentang tertangkapnya Ashikaga, pelaku pembantaian keluarga Taiyo Saoi, akhirnya sampai di telinga Sakurai. Sakurai sendiri sudah bisa akrab dengan penghuni panti, termasuk dengan staf-staf lainnya. Salah satunya adalah Mai Sakai, staf baru panti jompo Aoba. Sebagai senior, Sakurai bisa mengajari Mai bagaimana bekerja di panti itu dengan sangat telaten. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang pasien. Sakurai segera berlari ke kamar pasien itu, diikuti oleh Mai. Dan ternyata pasien itu adalah Yoshiko Hiroko, saksi hidup peristiwa pembantaian keluarga Higashi Murayama. Seiring dengan berjalannya waktu, Mai terlihat jatuh hati pada Sakurai. Dia mengajak Sakurai jalan-jalan ke tempat favoritnya, dan di sana dia sempat memvideokan wajah Sakurai. Sementara itu, di Tokyo, Kayuza menemui Sayaka dan ayahnya. Sayaka mengungkapkan bahwa dia tidak percaya bahwa Kaburagi adalah pelaku pembantaian keluarga Higashi Murayama. Oleh karenanya, dia dan ayahnya telah mengumpulkan beberapa pengacara untuk membantu Kaburagi untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kayuza mendukung tindakan Sayaka ini. Dia siap jika Sayaka membutuhkan bantuannya. Detektif Matanuki memeriksa berkas pemeriksaan Ashikaga. Dia terkejut ketika dia membaca bahwa Ashikaga pernah bekerja di pabrik kepunyaan keluarga Higashi Murayama. Dia tambah terkejut lagi melihat korbannya sama persis dengan korban peristiwa Higashi Murayama. Ditambah Ashikaga juga menggunakan sabit, persis sama dengan sabit yang dipegang Kaburagi ketika tertangkap polisi. Detektif Matanuki melihat alur pelarian Kaburagi kembali, dan dia pun sekarang menyadari bahwa Kaburagi sebenarnya mengejar Yoshiko Hiroko. Dia pun segera menemui teman sekantor Sayaka. Dia mendesaknya agar memberitahunya tentang Kaburagi. Terpaksa teman Sayaka ini membawanya ke pabrik Miyamura Songyo, tempat Sasahara bekerja. Dari sini, Detektif Matanuki menebak bahwa Kaburagi berusaha mendekati Sasahara agar dia mendapat info tentang tempat persembunyian Yoshiko. Sementara itu, jagat maya heboh karena ada netizen yang mengenali Kaburagi dari video yang diunggah Mai di Instagramnya. Sayaka menonton kabar ini dan dia pun tahu bahwa orang dalam video itu memang benar Kaburagi. Mai sendiri akhirnya juga sadar bahwa orang yang disayanginya itu adalah buronan yang sering dilihatnya di TV. Mai menemui Sakurai yang saat ini berada di kamar Yoshiko. Dia melihat Sakurai mendesak Yoshiko agar mengingat siapa sebenarnya pria yang membunuh keluarganya. Yoshiko sendiri benar-benar tidak ingat dengan peristiwa itu. Samar-samar dia masih melihat bayangan Kaburagi. Oleh karenanya, dia tidak bisa berkata banyak di hadapan Kaburagi. Polisi mulai berdatangan ke panti jompo Aoba. Awak media pun mulai meliput penggerebekan ini. Berita penggerebekan Kaburagi mulai tersebar ke seluruh negeri Sakura. Sayaka dan Kayuza sangat terkejut mendengar adanya penggerebekan ini. Karena merasa terkepung, Sakurai meminta tolong pada Mai. Di atas atap gedung panti jompo, Sakurai berpura-pura menyandera Mai dengan menodongkan sebilah pisau ke lehernya. Dia memaksa Detektif Matanuki untuk jujur pada dirinya sendiri bahwa dia sudah tahu siapa pelaku sesungguhnya. Tapi detektif hanya diam sambil menatapnya dengan tajam. Hari semakin malam, semakin banyak warga yang berkumpul di depan panti jompo Aoba, termasuk Sayaka. Sementara itu, Sakurai masih bertahan di dalam gedung bersama dengan Mai dan saksi hidupnya, Yoshiko.
Sekali lagi Sakurai meminta tolong pada Mai. Kali ini dia akan meminta Yoshiko untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya dan Mai diminta untuk menyiarkan keduanya dalam live TikToknya. Iya, sejenak warga Jepang terpana menyaksikan bagaimana Sakurai alias Kaburaki berjuang keras meminta Yoshiko untuk mengingat kejadian yang sebenarnya. Yoshiko sempat merasa tertekan dengan desakan Sakurai ini, tapi akhirnya dia pun bisa mengingat bagaimana peristiwa itu terjadi. Kala itu, dia turun dari lantai 2. Dia berteriak karena terkejut melihat semua anggota keluarganya sudah tewas bergelimang darah. Saking syoknya, dia lemas tak bisa bergerak di dekat tangga. Dia tahu siapa pelakunya karena sebelum pelaku itu pergi, Yoshiko sempat melihatnya dan dia pun melihat Kaburaki hendak menolong salah satu anggota keluarganya dengan mencabut pisau sabit di punggungnya. Tapi entah kenapa bayangan dua orang itu melebur menjadi satu hingga membuatnya sempat bingung membedakan keduanya. Karena kesalahannya, Yoshiko minta maaf pada Kaburaki. Mendengar ini, Kaburaki menangis sejadi-jadinya karena saking senangnya. Senang karena akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sementara itu, di luar gedung, detektif Matanuki mendapat perintah dari komandannya agar segera menggerebek Kaburaki. Detektif Matanuki awalnya menolak, tapi komandannya memaksanya agar segera menangkap Kaburaki. Terpaksa, detektif Matanuki mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Kaburaki. Sakurai panik karena tiba-tiba ruangan dipenuhi dengan asap, dan polisi bersenjata lengkap mengepungnya. Dia hendak lari, tapi detektif Matanuki dan ajudannya menghadangnya dengan menodongkan pistol ke arahnya. Tak berapa lama terdengar bunyi tembakan dan Kaburaki akhirnya roboh. Setelah beberapa bulan berlalu, terlihat Sayaka, Kayuza, dan Mei tengah menyebarkan selebaran guna mencari dukungan masyarakat untuk keadilan Kaburaki. Sementara itu, detektif Matanuki lagi-lagi ditekan oleh komandannya agar segera menetapkan Kaburaki sebagai tersangka utama tanpa memperdulikan bukti-bukti yang ada yang sebenarnya mengarah pada Ashikaga. Sang komandan tidak mau nama kepolisian tercoreng karena salah tangkap. Detektif Matanuki hanya terdiam. Keesokan harinya, polisi mengadakan konferensi pers tentang kasus pembantaian keluarga Higashi Murayama. Tanpa diduga, detektif Matanuki mengumumkan bahwa timnya mengakui telah salah tangkap. Oleh karenanya, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus ini. Mendengar ini, jelas sang komandan dan staf polisi lainnya terkejut. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di pihak lain, Sayaka, Kayuza, dan Mei sangat gembira dengan berita dibukanya penyelidikan kembali kasus Kaburaki. Ini artinya perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Pengadilan terhadap Kaburaki akhirnya digelar. Kaburaki terlihat senang karena orang-orang baik yang mempercayainya dan mendukungnya turut hadir dalam persidangannya. Mei, Yoshiko, Sayaka, Kayuza, dan tentunya detektif Matanuki. Sebelum persidangan digelar, orang-orang itulah yang senantiasa menyemangati Kaburaki di dalam penjara. Mei sempat berkata bahwa dia senang sempat bertemu dengan Sakurai karena berkat dialah dia berani menghadapi takdir hidupnya. Kayuza juga sempat berkata bahwa berkat Benzolah dirinya bersemangat belajar agar mendapat sertifikat. Oleh karenanya, dia menunggu Benzo keluar penjara agar mereka bisa minum-minum bersama lagi. Sayaka juga sempat menemuinya di penjara, begitu juga dengan detektif Matanuki. Hal yang membuat detektif Matanuki berani melawan komandannya adalah alasan Kaburaki nekat kabur dari penjara. Kaburaki berkata bahwa dia yakin di luar sana masih banyak orang baik yang percaya padanya. Oleh karenanya, selama dia berbuat baik, kebenaran akan menyertainya. Sakurai alias Nasu alias Benzo alias Kaburaki akhirnya menangis sambil tersenyum karena pada akhirnya hakim membebaskannya dari segala tuduhan. Ya guys, kalau lihat cerita film ini, di negeri kita juga sempat heboh ya karena adanya polisi salah tangkap. Pelajaran yang bisa dipetik dari film ini adalah tetaplah kalian berbuat baik meski dunia menganggap kalian buruk.
dan katakan itu benar jika itu memang benar. Sampai di sini dulu ya guys cerita Mimin kali ini. Wassalamualaikum.